Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nur Ayani dengan NIM 1222025. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dengan tema ucapkan selamat tinggal pada koruptor di Indonesia. Yang pertama, apa itu korupsi? Dikutip dari kpk.go.id, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus, yang memiliki arti tindakan merusak atau menghancurkan. Lalu menurut Hong Kong Independent Communist Against Corruption (ICAC) menyebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik dengan melakukan pelanggaran hukum terkait tugas mereka demi mencari keberuntungan untuk diri sendiri dan pihak ketiga. Ada beberapa jenis korupsi. Di sini menurut channel Abidin, korupsi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bureaucratic corruption dan political corruption. Apa itu bureaucratic corruption? Ialah korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya biasanya para birokrat atau pegawai kalangan bawah. Nah, contoh dari bureaucratic corruption ialah biasanya adanya menerima atau meminta uang atau suap dalam jumlah relatif kecil dari masyarakat. Nah, jenis korupsi ini sering disebut juga dengan petty corruption. Lalu, apa itu political corruption? Nah, biasanya dalam political corruption, pelakunya adalah politis di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Nah, political corruption di sini biasanya korupsi yang melibatkan uang yang relatif lebih besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Nah, biasanya di dunia usaha atau di pemerintahan. Nah, jenis korupsi ini disebut juga dengan grand corruption. Nah, lalu di sini ada contoh kasus korupsi. Kasus korupsi di sini saya mengambil dari contoh yang ada pada negara kita di Indonesia, yaitu dikutip dari Detik News pada tanggal 11 Oktober 2023, Wakil Ketua KPK yaitu Komisi Pemberantas Korupsi menjelaskan adanya 3 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkupan Kementerian Pertanian atau Kementan RI. Nah, 3 tersangka tersebut yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, lalu ada Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Kasdik Subagiono, dan ada Direktur Alat dan Mesin Pertanian yaitu Muhammad Hatta. Lalu bagaimana penanganan dalam memberantas korupsi? Yaitu dengan menerapkan Pancasila sebagai tolak ukur kita berperilaku. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, masyarakat Indonesia sudah seharusnya memiliki keimanan serta keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara tidak melakukan tindakan korupsi, karena jika melakukan korupsi sama saja dengan kita telah berbohong kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila kedua tertulis bahwa kita harus berlaku adil kepada sesama manusia. Namun, jika kita memiliki pemimpin yang melakukan korupsi, sama saja dengan tidak berlaku adil terhadap kita sesama manusia, karena mereka lebih mementingkan kebahagiaan dirinya sendiri dibandingkan kebahagiaan dengan orang lain. Nah, tindakan itu juga melakukan adanya kerugian terhadap orang lain, sedangkan keuntungan bagi mereka yang melakukan korupsi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga ialah bahwasannya kedudukan masyarakat atau rakyat di depan hukum sama halnya dengan pejabat. Namun, seorang koruptor biasanya tidak memiliki sikap persatuan antara sesama karena mereka lebih mementingkan nafsu atau urusan pribadinya masing-masing, dan tanpa memikirkan tindakan korupsi tersebut bisa melunturkan sikap kecintaan kepada bangsa dan negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat menjelaskan bahwasannya
untuk menentukan keputusan atau tindakan, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah supaya tindakan yang dilakukan tercapai sesuai dengan keinginan bersama. Tetapi dengan adanya korupsi itu sama saja dengan mereka melakukan tindakan tanpa melakukan permusyawarahan terlebih dahulu kepada orang lain. Jadi mengambil tindakan sendiri tanpa minta persetujuan kepada orang lain. Yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya korupsi berarti sudah melakukan tindakan melenceng dari sila kelima yang memiliki makna adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Dari kelima sila tadi, kita sudah harus memulai menerapkan adanya Pancasila pada diri kita. Karena jika tidak, kita sebagai generasi muda akan terus melakukan tindakan korupsi. Nah, dengan cara kita melakukan bertanggung jawab pada diri kita atau bertanggung jawab pada pekerjaan kita, lalu melakukan tindakan adil sesama manusia, sesama teman, sesama rekan kerja. Karena jika kita tidak memulai dari awal atau dari usia dini sekarang, akan ada koruptor-koruptor di masa depan nanti. Sedangkan tindakan korupsi tersebut merugikan banyak orang dan mungkin bangsa Indonesia akan hancur karena adanya tindakan korupsi tersebut. Sekian presentasi tentang korupsi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.